Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfana bima alamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi syuhri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur kepada Allah, karena jika bukan karena Allah mustahil kita ada di sini, di majelis ilmu yang sangat kita cintai ini. Sehingga kita bisa berkumpul pada hari Rabu yang penuh berkah bermulazamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi semua kegiatan kita ini. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menurunkan syariat Islam kepada kita semua. Kita doakan selalu semoga keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Baiklah, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis kita ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya dipersilakan kepada Uni Silvi untuk memulai halaqahnya Uni. Tafadholi Uni. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di hari ini, Masya Allah, setelah pekan lalu Afwan sempat libur. Baik, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dulu hari ini, apa yang kita pelajari hari ini itu bukanlah sesuatu kesia-siaan, tetapi juga untuk menambah kita ilmu, menambah baiknya bacaan Al-Quran kita, dan diniatkan untuk mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Kita sekarang setelah pekan lalu kita menghabiskan yang makhrajul hurufnya dari keluar dari tenggorokan. Kembali diingatkan bahwa makhraj huruf itu ya, makhrajul huruf itu ada 5 tempat keluarnya. Di mana aja? Salah satunya dari tenggorokan, kemudian nanti di lidah kita, ya. Kemudian nanti yang dari rongga mulutnya sendiri, dari bibir paling depan sama rongga hidung. Gitu ya. Nah, yang baru selesai yang mana? Baru selesai yang dari tenggorokan. Nah, sekarang kalau tenggorokan maka kita masuk ke daerah lidah atau lisan, karena tenggorokan langsung disambung dengan lisan ya, dengan lidah ya kan. Dan yang lidah itu dibagi menjadi ada beberapa bagian yang perlu kita ingat. Yang paling depan yang dekat bibir namanya ujung lidah. Ini biar perjanjiannya biar para ingat ya. Jadi yang paling depan dekat dengan bibir namanya ujung lidah. Yang paling belakang yang nempel sama tenggorokan itu namanya pangkal lidah. Nah, kemudian lidah lagi nanti kita kenal, kalau dibilang sisi berarti lidah yang kiri atau kanan, itu sisi ya. Kiri. Jadi sisi itu kiri atau kanan, itu sisi lidah. Atas lidah yang mana ya? Atas lidah yang arahnya ke langit-langit atas, kalau bawah lidah yang ke arah releng bawah. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita mempelajari huruf-huruf yang keluar dari lidah. Dari mana dulu? Karena yang paling dekat dengan tenggorokan adalah yang dari pangkal lidah, maka kita belajar huruf yang keluar dari pangkal lidah, yaitu huruf kaf dan qaf. Ya, maka kita lihat nih sekarang kedua-duanya, kita lihat dulu dari makhrajnya. Kalau dilihat dari gambarnya, huruf kaf dengan qaf itu tidak terlalu mirip sebenarnya tempat makhrajnya. Jadi ada ulama yang menyatakan ini ya udah deh satu aja karena sama-sama pangkal lidah. Ya. Dianggap kaf dengan qaf itu sama makhraj. Tetapi pada umumnya ulama menyebutkan berbeda. Kenapa? Kalau kaf
Qaf dulu ya. Yang paling dekat sama tenggorokan itu adalah huruf qaf. Jadi dia lebih belakang lagi. Jadi masih ketemu lidah, masih di lidah itu masih dipakai ya tentunya. Kalau tenggorokan kan kita ada tadi kho sama ghain itu juga sudah mulai masuk, lidahnya sudah mulai bekerja gitu ya. Tapi kaf dan qaf tentunya karena betul-betul huruf lidah ya, mereka lah yang ketemu nih pangkal lidah yang paling belakang. Ketemu dengan apa? Ketemu dengan langit-langit bagian atasnya. Tetapi qaf lebih belakang daripada kaf. Ya. Qaf itu betul-betul di area yang berdaging. Jadi kalau kita coba pegang rahang kita, ya rahang itu yang dari gigi sampai ke belakang di bagian atas, yang warna kuning itu yang bertulang sebenarnya. Jadi nggak ada dagingnya. Jadi kalau kita rasa-rasa megang itu ya, itu berdaging. Kalau kita pegang ke belakang, ini bertulang, ini yang berdagingnya di sebelah sini, di belakang. Lunak terasanya. Dan kalau kita coba-coba pegang yang bagian area belakang ini, biasanya cenderung kita jadi mual. Gitu ya, jadi blok gitu ya rasanya karena dimasukkan sesuatu. Ya, jadi kalau qaf ini full kena yang berdaging. Kalau kaf agak lebih depan sedikit. Jadi dia ketemu persis di mana dia yang tulangnya sudah mulai terasa. Tapi masih ada dagingnya ya. Jadi di area yang berdaging tapi juga bertulang gitu. Jadi dilapis sama daging tulangnya. Gitu. Jadi lebih banyak cenderung ulama yang menyebutkan bahwa kaf dan qaf ini adalah makhrajnya itu sama-sama pangkal belakang tetapi berbeda sedikit gitu ya. Nggak pas sama. Beda dengan kalau kayak kemarin kita berkata huruf kha dan ghain sama. Huruf hamzah dengan ha sama. Huruf ain dengan ha sama gitu ya. Kalau ini enggak, ini berbeda sedikit. Gitu. Dan kemudian maka setelah kita belajar makhrajnya, kita harus tahu nih sifatnya supaya bisa beda. Kalau nggak kerasa bedanya. Pertama, kalau kaf dengan qaf itu kita lihat dari bagaimana terhembus udara, maka kaf disebut sebagai sifatnya hams, keluar udara. Qaf kebalikannya. Ko, ako, tidak keluar udara. Tapi ketika kaf, ini harus diingat ya, kaf itu hams. Hams itu maksudnya apa? Ini yang menjadi catatan. Dia itu ketika sukun keluar udara. Ak, bukan ak, ditahan, ak, tapi lepaskan udaranya. Ak, ak. Kalau nggak lepas udaranya malah salah. Gitu ya. Kalau qaf nggak boleh keluar udara, bukan ak. Nggak boleh. Itu bukan huruf qaf. Ya, ini campur berarti dengan huruf kaf. Jadi yang keluar udara itu huruf kaf. Cuman berkaitan dengan hams, ini harus dilihat dulu bahwa secara aliran suara, mereka itu betul-betul nih ya, lidahnya nempel ke bagian langit-langit di atasnya itu. Baik yang cuman daging doang atau daging dan tulang. Ya, karena dia menempel makhrajnya dengan kuat, maka dia secara aliran suara dia syiddah. Akka, akko, gitu ya. Syiddah, dan sifat syiddah ini lebih kuat ya daripada sifat hembusan nafasnya. Akibatnya, untuk yang huruf kaf, syiddah itu tegas. Kalau kita bilang ketika tasydid itu dia tegas berhentinya. Dia tegas secara makhrajnya. Kuat. Maka ketika sedang berharokat fathah, dhammah, kasroh, sifat hamsnya itu nggak terlalu terdengar. Terdengarnya cuma pas sukun aja. Dia pasti hams. Tetapi nggak kita terus kayak istilahnya tuh dilebaikan gitu. Jadi biasa kakiku. Jangan karena oh dia kan hams, berarti ka, ki, ku itu nggak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi nggak boleh ka, ki. Akhirnya lama-lama kalau kita terlalu lebih hamsnya, tidak lagi syiddah suaranya. Padahal ingat, aliran suara yang syiddah tadi lebih dominan daripada sifat yang hembusan nafas ini. Jadi kita harus tahu mana level-level yang utamanya. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita lihat. Untuk huruf kaf, dia hams. Terdengarnya kapan? Ya, dia secara umum nanti dia terdengar ketika bacaan, tetapi bukan dominan ya. Terutama terdengarnya hanya ketika sukun saja. Ak,
ik, uk, gitu. Jadi Allahu Akbar. Ya, hati-hati. Tapi ya kalau mau normal, kalau lagi sedang tidak baca Al-Quran, kemudian, wah ini yang azan gitu ya, kok Allahu Akbar? Ya nggak apa-apa. Ingat bahwa urusan tajwid itu urusannya pada baca Al-Quran. Jangan terus kita lebay ya. Bilang syukron, gitu kan? Syukron, tapi oh pakai hams, jadi syukron. Waduh, susah banget kalau baca kalau kayak gitu ya. Jangan, nggak perlu. Oke? Jadi ingat hukum tajwid berlaku ketika membaca Al-Quran. Oke, kita lanjut. Secara pangkal lidah ini berbeda ya. Huruf kaf, pangkal lidahnya turun. Kok nggak kelihatan di gambar? Ya iya, karena posisinya nempel. Tapi K, jadi pas dibuka, K, pertama nyentuh dulu ke atas lidahnya, terus turun. Pangkal lidahnya langsung turun. K. Huruf kof, ko, jadi tetap naik posisinya. Yang ngebentur itu ketika sedang sukun ya posisinya. Ko, K, ko, K. Harus hati-hati, mulutnya jangan ko maju, nggak boleh. Hati-hati. Ya, ko dan K. Ko, K. Oke. Kemudian secara lidah ketika pas baca fathah tadi, baik K ataupun ko, sama-sama bagian tengah lidahnya itu kebuka. Infitah namanya. Nah, gara-gara huruf kof ini tidak itbaq atau nempel gitu ya, tengah lidahnya ikutan naik, maka ketika kasrah dia nggak usah terlalu dipaksakan jadi tebel banget, enggak. Dia tidak setebal huruf shad, dot, to, lo, enggak. Dia tipis aja, jadi mirip huruf kha. Ya, khi gitu kan. Jadi qi, bukan qoi. Qi, bukan digituin, biasa aja qi ya. Cukupkan pangkal lidah awalnya saja, terus sudah itu selesai. Infitah soalnya. Disebutkan sebagai cara pengucapan yang sulit oleh orang Arab, setuju ya, karena dia tidak keluar dari bagian bibir ataupun ujung lidah ya. Jadi ini dinyatakan sulit ya, dan sangat setuju kalau kaf dan qaf. Dan ada tambahan, huruf qaf itu tentunya salah satu huruf yang qalqalah, ako, iqo. Dan jangan lupa ya, mantulnya kembali ke tebal, ako, jangan ake. Ya, ako. Iqra. Nah, jadi bukan iqra gitu ya. Kira-kira ya. Jadi kembali pantulannya itu di hurufnya tebal. Ini harus diingat. Baik. Mudah-mudahan dari sini bisa paham. Tetapi kalau tidak paham, monggo nggak apa-apa langsung untuk raise hand. Tanya. Ya. Kita lanjut ke berikutnya. Untuk hukum tajwid yang berkaitan dengan huruf kaf dan qaf, ingat, kalau biasanya untuk yang makhrajnya deketan atau malah sama, maka hukumnya mirip. Nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf kaf dan qaf, maka nun sukunnya ikhfa hakiki kedua-duanya. Ya, nunnya samar, kita tambahkan gunnah, ya. Nah, mengikuti sifat dan makhraj huruf yang dihadapi. Makhrajnya sama nih. Kan? Posisinya ujung lidah, dia kan di pangkal lidah, kembali ke gambar tadi sebelumnya ya. Kalau huruf nun itu si ujung lidah ini ketemu langit-langit. Nah ini ngomongnya sama pangkal lidah, berarti dia bunyinya sangat jauh dari bunyi N. Ya, diistilahkan untuk kalau ikhfa ketemu dengan huruf kaf dan qaf, sifat bunyi daripada huruf nunnya itu adalah ab'ad, jauh dari nun. Ya, jauh dari nun. Jadi yang biasanya kita kenal sebagai eng, kalau dibilang kayak bunyi eng, ng gitu ya, eng, itulah yang ketemu pangkal lidah saja. Paham ya, mudah-mudahan. Nah, cuman ada perbedaan. Kan tadi harus mengikuti makhraj dan sifat kan? Makhrajnya udah sama nih, oh bunyinya eng gitu ya. Tetapi huruf kaf, huruf yang istifal. Dia tipis. Jadi pangkal lidah turun. Huruf qaf dia isti'la, maka nanti dengungnya pun berbeda. Yang satu dengungnya tipis, yang satu dengungnya tebal. Oke, ini kalau sama ketemu nih huruf kaf yang paling banyak di Al-Quran adalah minkum, minkum. Jangan minkum, tapi minkum tipis. Waktu qaf, milkum
qablihim. Ini yang paling banyak ya. Yang paling banyak saja. Jadi dengungnya walaupun tadi katanya sama-sama eng tapi bunyinya beda. Iya, karena tadi berkaitan dengan sifat huruf dia berbeda. Mana lebih dominan makhraj sama sifat? Kedua-duanya dominan, tapi sifat yang berkaitan tebal dan tipis itu jauh lebih dominan lagi. Semua yang ketemu dengan huruf yang disebut sebagai isti'la pasti dengungnya tebal. Pasti. Oke. Maka di sini dikasih contoh, ada nun sukun ketemu kaf, maka dibaca tipis. Yang kusut. Oke, jangan yan ya. Kalau yan itu berarti ujung lidahnya nempel ke langit-langit. Itu bukan makhraj huruf kaf. Diingat kembali. Ya. Yang kusun. Nah, sekarang tanwin ketemu kaf. Yauman kana. Yauman kana. Tipis. Jangan dibaca yaumau mau. Nah, ini nggak boleh ya. Dia tetap tipis. Mau biasa aja. Dan ingat ya, masuk ke ada gunnah itu masuk ke hidung. Jadi suaranya pasti bunyinya gitu tuh, ada masuk hidungnya ya, ada agak sengaunya. Kemudian ketemu dengan qaf sekarang, maka wajib pangkal lidah naik, dengungnya lebih tebal. Wala kutilu alimau qadira. Oke. Hati tuh baca huruf dal. Biasanya kalau di sini nanti ikutan tebel tuh. Koknya tebel, roknya tebel. Aduh, hati-hati ya. Oke. Kita baca lanjutkan. Ini baru hukum ikhfa hakiki. Oke, mulai sekarang pokoknya jangan pernah lagi bacanya bunyinya N. Ingat tadi sifatnya bersifat abad, jauh dari huruf nun bunyinya. Oke. Ketika mim sukun ketemu dengan huruf kaf dan qaf, ini mimnya kita baca jelas. Ya, nggak pakai tambahan gunnah, kita sebut nama hukumnya sebagai idhar syafawi. Ingat, tidak boleh ditambahkan gunnah ya. Jadi contoh, alaihim qamu. Jangan kemudian kita tambahkan gunnah, jadi alaihim qamu. Tidak boleh. Mengurangi sifat tawasud dari huruf mim juga nggak boleh. Dibaca begini, alaihim qamu. Nah, itu tidak ada sifat tawasudnya. Himko, gitu namanya ya. Jadi dibaca jelas, mimnya jelas, tapi nggak kita diskon, ya huruf mimnya tidak juga kita tambah-tambahkan. Harus pas, gitu ya. Terus contoh yang lain. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Gitu ya. Jadi diperhatikan betul mana yang harus dengung, mana yang tidak. Biasanya sih kita cenderung menambahkan karena mikir. Ini habis ini huruf apa nih ya? Faja'alahum, mikir dulu nih kaas. Akhirnya kelamaan panjang. Lebih baik sebelum baca sudah dibaca dulu sekilas. Jadi kita udah mengerti apa yang mau dibaca. Lanjut, karena huruf qaf dan kaf tadi, ulama secara umum mengatakan mereka berbeda makhraj, maka dia di sini, sebentar. Ini hampir mati lagi ya laptopnya. Oke, jadi ketika qaf sama kaf ketemu, maka ini harus diperhatikan ada hukum sendiri namanya idgham mutaqaribain. Ya. Kok disebutnya mutaqaribain ya? Karena dia cuman qorib itu tahu kan qorib, teman karib, teman dekat. Jadi makhrajnya nggak dibilang sama, tetapi dia cuma dibilang dekat. Mutaqaribain. Idgham itu artinya apa? Melebur. Jadi hilang salah satu. Di sini di Al-Quran cuma ada satu ya, yaitu huruf qafnya ketemu awal ketemu qafnya langsung tipis, bukan nahlukum, tapi alam nahlukum langsung ke kaf, ya langsung ke kaf. Jangan dibaca qafnya dipaksain ada. Memang dia namanya idgham, gitu ya. Jadi jangan dipaksain ada. Baik. Mudah-mudahan ini jelas.
Kesalahan berkaitan dengan huruf kaf dan qaf tentunya. Pertama, kaf dan qafnya ketuker. Khalaqakum. Dibaca khalaqakum. Nah, ini semuanya jadi kaf. Atau khalaqakum. Nah, itu lebih nggak jelas lagi ya. Tapi jarang kalau kum jadi bah jadi qaf itu jarang. Qul. Nah, ini lebih harus hati-hati. Kalau qul artinya katakanlah. Kalau kul artinya makanlah. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi beda huruf nih, beda arti nih. Qalu. Jangan qalu. Memang huruf kaf lebih hams. Jadi walaupun bilangnya ko, tapi dia tipis, ya. Jadi berhati-hati. Membaca kaf dengan hams yang berlebihan. Yang seharusnya kuwirot, tetap ada hamsnya pasti. Tapi tidak boleh menjadi kuwirot. Jadi kayak dihembus udara, itu nggak boleh. Ingat kenapa? Karena berkurang sifat syiddahnya. Ingat, urusan sifat nomor 1 adalah berkaitan dengan aliran suaranya tadi. Syiddahkah, rohoahkah, atau tawasutkah? Kemudian fakanu. Ya, jangan fakanu. Biasanya kalau kita baru mulai membaca malah lebih sering kelebihan udara. Karena masih baru semangat. Ya, jadi hati-hati jangan fakanu, tapi fakanu. Pasti hams itu. Ya, oke. Terus tidak mengeluarkan sifat hams kalau pas lagi kafnya bersukun. Ya, yaktubun. Dibaca yaktubun. Nah, ini salah ya. Jadi bukan jadi benar, tetapi jadi salah. Kenapa? Karena kaf harus keluar sifat hamsnya. Ini sifat, tidak boleh dikurangi. Zikrok. Jangan zikrok. Apalagi jadi zikrok. Nah, krok lagi itu apalagi nggak boleh banget ya. Jadi supaya tidak terjadi krok, maka lepaskan udaranya. Zikrok. Pasti langsung bersih kalau lepas udara. Ya. Oke, tawalut. Tawalut itu adalah sifat yang semestinya huruf itu nggak qalqalah, tapi jadi kayak mantul, ya. Itu tawalut. Nah, ini tawalut di huruf kaf yang bersukun. Tadi kan teorinya kafnya harus dikeluarkan udaranya. Tapi karena nggak mau dikeluarkan, akibatnya menjadi gini. Harusnya yaktubun. Terbaca yaktubun. Ada ke-nya tuh sedikit. Sebentar. Dibuat salah dulu. Makhum. Ya, nggak boleh ya. Harus lepasin. Makhum. Keluar udara. Kemudian, membaca qaf. Qaf itu paling sering menjadi salah satu yang dibaca dengan bibir bulat. Qalu, qalu, tapi kita baca qalu, ko. Jadi antara bomah sama o itu mirip banget. Ko, ini nggak boleh ya. Ko itu tidak boleh. Ko. Yang berubah di mana? Di dalam, bukan di bibir. Ya, jangan dirubah di bibir. Capek lagian kalau kayaknya kayak pernah nyobain gitu ya. Ini salah ya nak kalau begini gitu ngajar anak. Ternyata di OO ini tuh lama-lama capek juga. Mungkin karena kebiasaan nggak pernah begitu gitu ya. Jadi hati-hati. Ko bukan ko. Kemudian tidak mengeluarkan sifat qalqalah pada huruf qaf bersukun. Ini juga sering, terutama kalau di tengah-tengah ya. Iqra. Nah, jadi iqra, aduh, atau iqra, aduh jangan juga. Jangan ya, jangan pernah huruf qalqalah itu huruf qaf itu tidak dikeluarkan qalqalahnya. Mengucapkan qalqalah pada huruf qaf bersukun, tapi ada tambahan hamzah sukun. Ini sering banget terjadi. Ya. Jadi kan harusnya kalau ketika qalqalahnya sugro ini bersambung bacaan dengan huruf berikutnya. Contoh tadi ya, iqra. Jadi bunyi pantulannya nyambung dengan huruf ro-nya, qaf-nya. Tidak boleh iqra. Nah, jadi kan sama tuh, ro, artinya mendadak ya. Tapi qaf-nya juga berhenti mendadak, jadi iq. Nah, ini juga nggak boleh. Iq, itu juga nggak boleh. Ya, jadi hati-hati. Iqra. Ya, santai aja. Kalau qalqalah itu jangan terlalu mau tegas. Akhirnya setelah qalqalahnya kita kebiasaan untuk terlalu tegas jadinya tambahin hamzah sukun.
mungkin pengen lebih tegas. Memang hamzah sukun tuh paling tegas. Berhentinya ngerem mendadak tuh yang nabrak pok gitu berhenti. Tetapi tidak terjadi kalau pas setelah qaf bersukun. Loh tadi kan qafnya itu syiddah, harusnya berhenti mendadak. Iya, pasti. Sebelum keluar qalqalahnya. Di situnya. Itu berhenti kan? Nggak mungkin memanjang suaranya. Tapi kemudian kita lepaskan. Iqqa. Nah, lepas. Baru kita tambahkan. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang keliru-keliru ini yang berapa poin nih? Ada 7 poin. Itu hanya yang sering terjadi saja. Baik. Mudah-mudahan nggak ada yang nanya nih. Kalau ada yang nanya, silakan. Dipersilakan dulu. Kalau enggak, kita akan latihan. Latihannya sudah langsung ayat Al-Quran. Panjang banget. Alhamdulillah. Dan harus berlaku begini. Ini kan panjang-panjang. Jadi kalau mau berhenti, harus ngikutin wakaf yang benar. Jangan di tengah-tengah nih contoh. Ada di paling atas dulu ya. Kuliah ahlil kitabin. Nah itu ya. Ya berhentinya kalau di kitabin ya kitab. Jangan ahlil habis napas. Nggak boleh. Ya, minimal satu kata itu terpenuhi. Nanti cara masuknya lagi ntar diberitahukan. Gitu ya. Oke, ada yang mau nanya dulu? Aman nih kayaknya huruf kaf dan qaf nih. Ya, saya dulu Ustazah. Boleh. Yuk, ada pertanyaan? Bertanya bukannya baca, nanti baca mah orang bertanya dulu. Ya, oke. Itu tuh apa Umi Nia tuh sering kolahnya sering ada sukunnya tuh Umi Iya, Uni. tuh ya. Hamzah sukun ya. Ada nambahin Gimana huruf cara ya. mengatasi supaya tidak ada hamzah sukunnya? Beliau sering kelemahannya di situ tuh. Iya. Bacanya udah bagus, cuman kolahnya masih banyak hamzah sukun. Caranya ya, sebentar. Buka buku primbon dulu kayaknya. Uminya harusnya yang bertanya bukan saya. Saya mau mewakilkan. Ya, alhamdulillah diwakilkan. Jazakallah khair, Umi. Gimana caranya? Itu kebiasaan sebenarnya. Waktu dulu pertama kali juga pertama kali tahu bahwa qaf, misalkan qaf sukun ya, terutama qaf sukun, po sukun kayaknya kita lumayan sering ya. Kayaknya semua kol-kolah deh. Semua kol-kolah tuh kita memang udah cenderung waktu kecil itu kita dulu diajarkannya tuh kan kayak gitu. Jadinya kita terlalu tegas. Maksudnya tegasnya itu Yuk kita ke depannya. Tanya ke depannya. Jadi tegasnya itu bukan pas lagi di hamzah sukun. Kita kadang-kadang memang, apalagi kalau punten gitu ya, karena saya juga dari Bandung, memang orang di sana semuanya cenderung kayak ngasih nambah hamzah sukun loh. Kami tinggal di Bandung, bilangnya sama, atau bilang aja udah sama ya, sama orang Sunda. Nah, kami tuh selalu memberikan tekanan-tekanan. Jadi, nah itu terbawa sama kita pas ngaji. Jadi caranya gimana? Caranya adalah belajar, bahkan pertama kali aku sendiri belajar, itu adalah berhati-hati waktu mat iwat. Contoh, kita di sini ada contoh ya. Aliman. Jangan biasa baca menjadi, kalau berhenti jangan jadi alima. Tapi coba mengalirkan dulu. Alima, qadira, yauma. Jadi jangan yauma. Kan teman-teman semua di sini insya Allah ya, kita udah mungkin mulai awalnya belajar menghafal juz 30 nih. Misalkan katakanlah An-Naba dulu deh yang paling gampang. Mana buku ya? Oh, abas saja. Abasa wa tawalla. Mengalir itu aja belajarnya setengah mati waktu itu. Dari wa tawalla. Jadi pertama kali bagaimana cara menghilangkan hamzah sukun dari qalqalah kita adalah pastikan mat iwat kita dihilangkan juga dulu hamzah sukunnya. Itu cara pertama. Kalau masih kayak ada hamzah sukun, itu susah sekali untuk menuju ke yang qalqalahnya dibenerin. Terus kemudian yang kedua, nah setelah bersih ya yang itu, mulut kita tuh udah mulai jadi terbiasa dengan berhenti tanpa berhentinya dari pita suara. Tapi berhentinya di rongga mulut.
Akhirnya kita mulai bisa nih. Iqra. Jadi ini kan berarti tapi pas koknya itu tidak ditambah lagi kok. Nah, enggak gitu. Tapi kayak latihannya tuh pertama kayak kita baca dengan harokat hidup dulu. Iqra. Nah, itu masih hidup nih. Nanti baru belakangan ditekan ke makhrajnya. Iqo. Nah, gitu ya. Iqo. Iqo. Apo. Ab. Ab. Jangan ab. Nah, enggak ada lagi hamzah sukunnya. Ini caranya. Gitu ya. Jadi bagaimana latihannya tuh justru dari yang lain-lain dulu. Baru nanti diseret ke qalqalah. Jadi pertamanya dari mat iwat diperbaiki dulu bersih, nanti baru ke sini. Baru ab. Oh, nggak boleh lagi ab. Nah, di b. Nah, itu nggak boleh. Jadi baca abjad. Nah, itu udah nanti jadi mainan. Kan karena huruf B sama dal. Nanti kayak sama anak-anak itu kalau main sama anak itu seru banget. Jadi akhirnya kita gimana caranya supaya nggak putus. Itu permainan. Kenapa? Karena kalau dibawa serius biasanya lebih susah. Gitu ya. Jadi coba yang menyenangkan hati kita latihannya. Dan tidak boleh sama sekali kita nekan-nekan. Berhentinya itu kebiasaan itu. Pok. Ya, ab, aj, ad. Ya, nanti hati-hati. Apo, ako. Insya Allah bisa. Masya Allah. Gitu. Tapi latihannya memang harus dari yang lain dulu ya, kayak bilang kolu. Bahkan ini ya, mat ya. Jangan sampai kolu. Nah, itu kan berhentinya juga agak ngerem kan. Ada sedikit gitu hamzah sukun. Jadi berhati-hati. Baik. Mudah-mudahan nggak ada yang nanya lagi. Ada lagi? Panjang tuh latihan. Iya. Banyak tadrib ya. Intinya ini ya. Ya. Masya Allah. Ini sebenarnya cuma huruf kafnya aja yang banyak sama kof. Udah dicariin loh. Sampai bingung ini nyariin nih ayat yang penuh kaf dan kof. Gitu. Izin mengingatkan untuk sahabat yang belum isi polling di kelas, untuk isi polling ya, Umi Atar belum isi polling ya. Silakan Umi Atar isi polling dulu di kelas. Udah nggak bisa dimulai Uni tadribnya? Untuk orang pertama silakan membaca ta'awuz dan basmalah. Yang lain di mute, baca ta'awuz dan basmalah juga. Kemudian tolong kita kan udah ketemu dari tadi, nggak perlu salam lagi ya, biar nggak terlalu panjang. Ya, itu aja. Silahkan dikembalikan dulu ke Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sedikit basmalahnya, sinnya kurang rohoah. Bismillah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi oroknya masih aduh afan ya nih. Hilang dia. Hilang ya? Kehilangnya. Sebentar. Soalnya udah ada belum? Nah, udah. Oke, lagi ro. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Ayo mulutnya jangan ro. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nggak apa-apa. Nanti latihan ya, yang sinnya masih kurang, rohnya kadang-kadang masih kurang. Oke, paling atas. Qul ya Sebentar. Betul. Iyanya harusnya panjang. Aduh, mohon maaf lahir dan batin. Aduh, mana ya? Nggak apal huruf keyboardnya soalnya. Oke, udah bagus tadi. Terima kasih. Qul ya Qul ya ahlil kitabil lima takfurun. Oke. Bin ketemu lam. Huruf kaf di sini harus dikasih apa?
hamas. Ya, Qul ya ahlil kitabil lima takfurun. bukan tahfurun. Tak Ya, jadi tak dulu, ingat syiddah dulu. Tak. Ya, tak jangan jadi tak ayo lagi. takfurun. Bagus. Faqad kazzabu bil haqq. Oke, sebentar. Dua hal. Faqad. Ini ko-nya faqad. Jadi mulutnya maju. Jangan ya. Terus kadzabu di sini bunya habis huruf. Ini kan pakai Usmani Madinah ya. Jadi wawunya ini memanjangkan bu. Terus qaf di sini kan matinya dalam keadaan tasydid. Maka jangan lupa dia kayak ada jedanya bil haqq. Jangan buru-buru. Faqad kazzabu bil haqq. Oke, bagus. Stop dulu, stop dulu. Ini di atas alifnya ada tanda lingkaran, artinya alif yang ini diabaikan. Oke, kalau yang di sini pendek. Ya. Qawariro mim fiddatin qaddaruha tuqdiro. Oke, sebentar. Bukan tuk. Ta. Filbo. Dengungnya tebal. Mim fiddatin qaddaruha tuqdiro. Masih tuqdiro. Ini bukan tuh. Oh ya ta ya. Oh, afwan. Mim Bentar. fiddatin Huruf nun sukun ketemu fa. Fa itu tipis apa tebal? tipis. Tipis. Pangkal dah turun. Jadi nggak boleh miu. Nggak boleh. Mifil. Ayo. Mim fiddatin qaddaruha taqdiro. Bagus. Makanin qorib. Oke, bagus. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Bagus. Hati-hati aja ya. Oke, nomor 2. Nomor 2, silakan nomor 2, ingat nomor masing-masing. Umi Eli. Ya, Umi Syukron, Umi Fitria. Ya. Mohon bimbingannya, Uni. Insya Allah. Ya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Bagus. Wa wada'na anka wizrak. Bagus. Summa nuziquhumul azabasyadida bima kanu yakfurun. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah. Syukran Umi, barakallahu fiik, jazakillahu khairan katsiran. Jazakallahu khairan. Oke, lanjut nomor 3. Umi sehat selalu. Amin. Nomor 3. Nomor 3 siapa ya? Yang Nani. Udah. Iya. Iya, Sedimut. Oh, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kana fariqum minhum yasma'u. Oke, sebentar. Fari ada ya-nya di sini. Oh iya. Oh Mm-mm. iya. Jadi panjang. Mm-mm. Wa qad kana fariqum minhum yasma'u. Bagus banget. Cuman tanwin ketemu mim itu idgham kan? Ingat nggak, Iya. Jadi harusnya dengungnya lebih panjang. Fariqum.
minhum. Ayo. Wa qad kana fariqum minhum yasma'u. Bagus. Lanjut. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Bagus. Tapi min ketemu qablihim. Berarti Oh kan iya, Pak, wajibnya tebel nih. Mil ya. nggak boleh nggak boleh. Mil qablihim. Ayo. Ya. Walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Bagus. Lanjut. Min ka'sin kana misajuha kafura. Ya, sebentar. Ini Kak sing ya, hati-hati. Sing mizaju. Ini tadi za sama ju-nya kok mirip ya? Oh ya, saya coba lagi. Heeh. Min ka'sin kana misajuha kafura. Oke, PR. Miza bukan tadi lebih kayak ada hamsnya miza, ada kayak S-nya gitu, nggak boleh. Ju. Bisa. Bukan miza. Miza, za. Za. Ya, itu lebih baik. Ju. Kalau ju sama sekali nggak boleh ada udara sama sekali tuh. Nggak ada sofir juga. Ju. Ju. Ini masih pakai ujung lidah, susah. Oke, PR di rumah. Huruf jimnya harus pakai tengah lidah ya. Nanti kita belajar huruf jim. Ya, ju. Bukan ju. Ini hati-hati, bukan ju, tapi ju. Pakai tengah lidah. Yang lainnya udah bagus. Jadi insya Allah oke. Tapi nanti belajar huruf jim ya justru. Ya, Ustazah. Uni, Ya. terima kasih. Sama-sama. Matur nuwun. Amin. Sama? Nggak tahu kalau matur nuwun bahasa Jawanya apa? Sama. Oke, lanjut kita ke nomor 4. Ya, mohon bimbingan Uni. Insya Allah, silakan. Fa'in kanal lagi alaihil haqqa. Bagus. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bagus, tapi pakai tapi ya, sebentar. Mana sih kok jadi hilang ininya, sebentar. Nah, di sini kepanjangan dikit. Oh, panjang. Pendek ya ini. Harusnya pendek kayak. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bagus. Wa qauma nuhin min qabl. Ya, sebentar. Tanwin kalau ketemu mim apa nama hukumnya? Gemnya. Tanwin ketemu mim. Apa ya? Empah. Idgham ya. Jadi him bacanya jadi him pakai dengung lagi. Oh, sampai dengung. Habis itu nun yang ketemu kafnya tebal. Ayo. Wa qauma nuhin min qabl. Jangan ming nggak boleh. Ayo lagi. Yuk. Ming. Kayak ming tapi ditebelin, dinaikin pangkal lidahnya. Min qabl. Wa qauma nuhin min qabl. Oke, jalan dulu. Innahum kanu qauman fasiqin. Kanu, nunya juga panjang. Yang dikasih tanda lingkaran kan alifnya doang. Oke.
Bentar dulu, sebentar. kanu qauman fasiqin. Lagi, fasi. Fasi. Ya, Fasiqin. tipisin lagi, fasiqin. Fasi. Fasiqin. Oke, bagus. Ini sinnya tadi Ya. kan harusnya harokatnya kasroh. Ya. Itu kayak antara kasroh sama fathah. Agak gitu. Jadi Malah. bukan si. Si. Kalau ya, bedakan ya, Iya. bilang Indonesia. Indonesia kan kira-kiranya. Nah, itu bukan si, tapi se. Agak-agak i ma e gitu. Jangan, oke? Si. Ya, i. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Nomor 5. Ya, mohon bimbingannya Ustazah. Silvi saja. Kalau nggak Uni. Ya. 1, 2, 3, 4. Wa antas taqsimu bil ajlami dzalikum bis. Oke, sebentar. Ini tastaqsimu, munya ada wawu, habis itu jadi panjang. Bil az. Nah, ini adalah huruf zai. Zai itu tidak mantul ya. Iya. Azlami. Kemudian kalau berhenti di huruf qaf, ingat huruf qaf sisanya kan kalau sukun harus terdengar apanya kalau sukun? Fisku. Ya, Fisku. fisqo. Enggak, bukan jadi ku, tapi tinggal Fis. mantulnya aja. Fisqo. Fisku. Nah, gitu. Ayo, coba lagi. Lagi ya Ustazah. Uni Silvi. Ya Uni, maaf. Nggak apa-apa. Wa antas taqsimu bil ajlami dzalikum bis. Oke, masih simu masih panjangnya 1, harusnya 2. Bil azlami masih bil az. Ada j-nya itu, ada mantulnya namanya tawalud itu. Oke. Bil az. Bil Az. az. Bukan Bil az. az. Bil az. Ya. Bil azlami dzalikum fis. Bukan fis. Iya, Fis. kembalinya ke ko ya. Bukan ke Ya. ku, bukan ke ki gitu. Lanjut. Laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsarakum lil haqqi. Masih ada terus. Oke. Kalau mau berhenti di lil haq, ya berarti lil haqqo. Oh iya ya. Sebentar. Kalau gitu ulang dulu dari awal. Dari walakin ya. Bukan, ulang dari laqad. Ini kenapa mim ketemu ba kurang dengung? Huruf dal tidak dikasih qalqalah tadi laqad ji. Nah, ini enggak ketemu tadi. Hati-hati ya, coba diulang. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqq. Oke, coba dulu selesaikan lil haqqi, coba. Apa nih? Diulang lil haqqika, diselesaikan, itu belum selesai ayatnya. Iya, iya. Lil haqqi karohun. Kaf ini panjang. Ini cara menuliskan Usmani Madinah. Karihun. Masalah. Nah, ini nggak jelas. Ya, Lil haqqi karihun. oke. Ini ada beberapa catatan. Laqad ji. Jangan berhenti dari dalnya kan qalqalah, tapi jangan laqad ji. Nah, ini tadi kayak ada hamzah sukun setelah qalqalah. Kemudian bil mana ya? Sebentar, bil haqqi. Jadi untuk huruf kaf sukun aktsarakum, lepas udaranya aktsarakum, coba walakinna aktsarakum, coba dibaca di situ. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Coba baca aktsarakum saja tapi keluarkan udaranya. Aktsarakum. Aktsarakum. Keluarnya belum enak lagi. Aktsarakum.
Masih belum. Coba enggak bilangnya gini. Harus sampai keluar benar. Ini masih terbiasa yang dari dulu kayaknya masih belum hams. Jadi coba ak. Ak. Nah, ik, Ik. uk. Uk. Belum kedengeran. Uk. Uk. Jangan sampai besar banget. Uk. Uk. Oke. Coba sekarang baca aktsarokum. Aksarokum. Ya, seperti itu ya. Jadi kaf itu kayak gitu maksudnya. Oke, lanjut sebelahnya. Kul man kana fi. Oke, V-nya 2 harokat aja, jadi harus 2. Ayo. Kul man kana fi. Ya, oke, bagus. Ya, ini bisa Jazakallah. nih loh baca V-nya nggak pakai dihentak, berarti bisa insya Allah dal sukunnya, ntar qaf sukun gitu ya, nggak boleh lagi kayak ada apa berhenti gitu, nggak boleh lagi laqad ji. Nah itu ya, nanti latihan ya, di suaranya disambung. Baik. Jazakallah Uni. Jazakallah khairan. Nomor 6. Nah, Uni. Ya, baiklah. Uni. Insyaallah ya. Kama khalaqnakum awwala marrah. Ini bagus ya. Kaf di depan ya, kayak kembali. Kaf di depan masih banyak semangat, jadi kayaknya agak lebih hamsnya. Masih kama. Padahal waktu di kum udah biasa aja. Coba lagi. Kama khalaqnakum awwala marrah. Bagus. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Bagus. Wa qauma nuhim min qabl. Oke. Innahum kanu qauman fasiqin. Bagus. Alhamdulillah. Lancar. Oke. Harusnya waktu cucu aja disuruh ini ya nge-review, kenapa di grupnya terus ada aku ya. Oke. Iya nih, Ana jadi ngebantu di grup. Ternyata ada, aku bilang deh, udah ada Mbak Cucu gitu ya, bilang. Mbak Cucu aja nge-review. Semangat. Oke, kita lanjut nomor 7, silakan. Mohon bimbingannya. Insyaallah, silakan. Oh, ini kegampangan nih kalau untuk waktu ini ya, levelnya beda nih. Masya Allah. Oke, Ini masih silakan. PR nih. Tadi itu kata mungkin kofnya saya sepertinya Oh, kof oke, baik. yang Tapi kayaknya kalau yang nomor 1 agak kegampangan. Oke, silakan. Qul ya ahlil kitabil lima takfurun. Diulang ya, coba lagi. Keluarkan udaranya. Ya, Baik. rokhwah, ingat. Lanjut. Qul ya ahlil kitabil lima takfurun. Bagus. Faqad kazzabu bil haqq. Bagus. Qawariro. Ro-nya pendek ya Umi ya. Iya. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Bagus. Makanin qarib. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Ini buat teman-teman yang mendengarkan tadi bilangnya kan maka, nah itu masih nggak apa-apa ya, tapi yang nggak boleh kalau berlebihan. Jadi ini huruf kaf itu hams, itu masih ada batasannya. Jadi kadang-kadang kalau sudah berlebih baru pasti ditegur. Tapi kalau belum masih levelnya oke, itu nggak masalah. Gitu. Jadi ini contoh yang diperbolehkan. Oke, bagus. Jazakallah khair nih. Wa jazakillah khairan. Nomor 8. Ya, mohon bimbingannya Uni. Ya Allah, ya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke, yang pertama
tolong nyalakan videonya. Oke, yang kedua, nun tasydid itu lebih panjang dengungnya. Syai'in. Nggak boleh jadi syai'in. Ini kasihan banget huruf syai'in ini ya. Sering banget jadi syai'in. Jadi fathahnya tuh nggak sya. Harus sya ya. Syai'in. Nah, pas baca qadir, ro-nya kan sukun, huruf sebelumnya ya ya. Betul? Betul. Kalau ro itu sukun karena berhenti, tapi huruf sebelumnya ya, ro-nya tipis. Jadi qadir. Tetap aja gitu, dir. Jangan qadir. Nah, itu malah menebalkan namanya, gitu. Jadi harus tipis. Coba lagi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagus, tapi kenapa berhenti dari kulli ke syai'in? Jangan diberhentikan. Coba lagi, disambung ya. Kulli syai'in. Deg-degan. Oke, nggak apa-apa. Ulang lagi, ayo. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Wa wada'na anka wizrak. Ini huruf zai-nya agak tawalut. Wiz, ada z-nya. Wizrok. Ayo. Wizrak. Nah, masih ada z-nya lagi. Lagi. Wizrak. Jangan wiz. Wizrok. Wizrak. Ada wiz terus. Nggak apa-apa, nanti di rumah ya. Jadi gimana caranya nggak pakai wize, nggak ada z-nya. Wizrok langsung ya. Oke. Silakan sebelahnya. Sebelahnya. Mm-mm. Summa nudhiquhumul adzabasy-syadida bima kanu yakfurun. Kayaknya memang cenderung tebal huruf shin-nya. Coba sya. Sya. Bukan sya. 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 Nah, jadi harus lebih tipis. Jadi di sininya turun. Sya. Lagi. Sya. Shi. Shi. Su. Su. Sa. Asya. Asya. Enggak, masih tebal. Asya. Asya. Asyadid. Asyadid. Masih ash. A. Mulutnya A. Asyadid. Asyadid. Iya. Jadi ini shin-nya agak ketebelan. Hati-hati ya. Dia memang menyebar di mulut, tapi jangan sampai dia jadi pangkal lidahnya naik. Oke. Masya Allah, bagus. Oke. Barakallahu fiik. Kita masuk ke nomor 9. Assalamualaikum Ustazah. Maaf telat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadwalnya enggak. Mana ini kok yang Uti sih? Iya. Dari dapur ini enggak pakai kerudung. Sebentar. Ini ngomong Mbak Devi Amelia dulu. Devi dulu. Mbak Uti nanti Mbak Uti. Mbak Uti nomor berapa sih? Baru hadir beliau. Hadir Oh, ya udah. dari dapur. Tolong dikasih nomornya ya yang lain. Oke, sabar ya. Iya, Ustazah. Kenapa jadi Ustazah lagi ya? Oke, Yang silakan. belum dikasih nomor tolong isi polling dulu ya, Afwan. Wa qad kana fariqum minhum yasma'un. Oke, nggak apa-apa. Yuk lanjut. Wa laqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Bagus, lanjut. Min itu A ya dah. Iya, Hamzah Hamzah. Mm-mm. Min ka'sin kana mizajuha kafuro. Apaan saja. Min ka'sin kana mizajuha kafuro. Bagus, tapi pakai tapi ya. Ini kan tanwin nih, sin. Ketemu Iya. kaf loh. Oh iya. Jadi gimana? Ya sudah. Ya.
Diulang sudah. Mhm. Afwan Uni. Diulang Uni. Mingka shinka mizajuha kafuro. Oke. Sinnya berubah jadi shin, nggak boleh. Ka singkana. Ayo. Mingka singkana mizajuha kafuro. Oke. Bagus lah. Hati-hati ya, sinnya jangan kepleset ya. Oke. Barakallahu Syukran. fiik. Taufik Afwan. Oke. Nomor 10. Saya Uni. Oke. Mohon saya lagi di luar kalau pulang nyaman, kurang nyaman ya. Yang kurang nyaman kayaknya Umu Ikannya, bukan aku. Bukan, ini lagi di luar Uni, lagi di rumah sakit. Saya nyuri-nyuri, wah itu nyuri-nyuri ruangan tahu kemana. Bismillah Uni. Ya, bismillah. Wa in kalladhi alaihil haqqa. Terlalu cepat. Al-haqqa. Coba lagi. Al-haqqa. Iya, tapi coba dari depan dong. Fa in kana alladhi alaihil haqqa. Bagus. La tadna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bagus. Wa qauman nuhin min qabl. Bagus. Innahum kanu qauman fasiqin. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dilancarkan ya, ketemu ruangannya. Amin amin. Jazakillah khair Uni. Jazakillah khairan. Oke, kita lanjut nomor 11. Uni, Ya, Ibu Rosmawar belum baca Uni. masih Ibu Rosmawar lagi menunggu ada yang dikejar kah? Umi Rosmawar nomor 15 ya. Kabar dulu ya. Iya, Iya, Bu. Kirain udah sampai belum ya? Belum, nanti dipanggil ya. Iya, Nomor iya. 11 dulu ya. Saya Ya, oke. 11 Nomor silakan. 11 Assalamualaikum tidak ada. Uni. Nggak ada ya? Dari mana Uni? Dari ini baris kelima ya, yang waan. Waan ya. Ya. Kalau enggak saya bolak-balik sekali pinggang saya. Terima kasih. Ayo ya. Dek Sarah. Ya. Waan tas taqsimu bil wa antas taqsimu bil azlami dzalikum fisq. Nggak kedengeran kofnya. Kofnya kan ada ya di akhir ya. Sukun Wa karena wakof berarti. tastaqsimu bil azlami dzalikum fisq. Oh, jadi fisik, nggak boleh fisik. Oke, gini dulu, sebentar. Tastaqsimu, kedengeran nggak kol-kolahnya tadi? Kedengeran ya? Ini kol-kolahnya kubro loh, berarti lebih besar daripada yang kof di sini. Jangan jadi fisik, tapi sempurna dulu fis, tinggal keluar adalah kol-kolah dari huruf kofnya saja. Dzalikum fisq. Gitu ya? Wa in tastaqsimu bil azlami dzalikum fisq. Ya, oke. Nanti tinggal diperpendek jaraknya. Bagus, lanjut. Laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsartum Oke, stop dulu. Udah mulai berantakan, stop dulu dong. Oke, sebentar. Jina nanya panjang ya, jinakum ada tanda garis ininya, bantuannya, terus habis itu haqqi, jangan haqqi. Nah, itu hati-hati. Ya, coba lagi. Laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsartum lil haqqi karihun. Kepanjangan kah? Walakinna.
ini ada nanya. Na aktsarokum kum. Hati-hati. Ayo coba lagi. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarukum lil haqqi karihun. Oke. Tapi nanti kalau baca sendiri, perhatikan yang dengung-dengung ya. Ini kelewat nih dengungnya. 2 kali dengung kelewat. Oke, coba sebelahnya. Qul man kana fi. Oke, bagus. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Oke. Jazakillahu khairan Hati-hati. Umi. Kalau panjang kayaknya bermasalah. Jadi hati-hati pas baca Quran sendiri ya. Oke. Jazakillahu khairan Umi. Jazakillah khairan. Nomor 12. Assalamualaikum Uni. Mohon Waalaikumsalam. bimbingannya. Insya Allah. Oke. Silakan. Di bawah. Kama khalaqnakum awwala marrat. Oke, sebentar. Khalaqona, nanya panjang. Ini awwala, wawunya tasdid itu nggak di awwala, nggak boleh digituin ya. Belakangnya bukan rot, coba. Jadi apa itu? Marot ya. Bukan. Ha. Ini kan Marot. marroh, ini jadi Iya. H. Jadi ha. Oke. Marot ya. Ulang, Iya. ulang nih. Ya. Kama khalaqnakum awwala marrah. Oke. Kebalik nih, ada yang 2 harokat jadi 1. Khalaqnakum, bukan khalaqnakum. Nanya 2, bukan 1. Kama Awwala, lamnya 1, bukan 2. Jangan dibalik-balik, oke? Awwala marroh langsung, ayo. Kama khalaqnakum awwala marrah. Masya Allah, tabarakallah. Ayo lanjut. Afaman kana mau minang kas kamana Kayaknya Ana nyasar deh, Kayak tete dulu, sebentar. Ini apa nih? Habis kana ini apa nih? Ini dulu. Ini apa? mau. Bukan mau. Minang, Bukan mau. Coba harokatnya mim apa? minang. Iya, mu ya. Mu minang kamang. Oke. Kana fasiko. Ya, betul. Coba dari depan sekarang. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiko. Oke, diulang lagi. Mu minang. Mu berhenti karena ini hamzah ya. Harus berhenti ya. Mu minang. Iya harus berhenti kan hamzah. Ya, baik. Fasiko. Hati-hati, ayo. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiko. Iya, bagus. Lanjut. Wa qaumunuhin min qaul. Aduh, sebentar. Ini antara suaranya juga agak goyang-goyang, tetapi kayak wa qauma. Jangan lupa. Mil, ini qob. Ini ada kol-kolahnya, terus baru masuk lamnya. Mil qob. Ayo. Qaumanuhin min qaul. Oke. Tapi qauma mahnya pendek. Nah, coba bisa nggak? Mimnya pendek. Wa qaumanu. Cepat. Yuk. Wa qaumanuhin min qaul. Jangan dikobel, jangan dikobel. Jangan sengaja dikobel. Tapi ming qobel. Jadi qob, kita sebenarnya ke qob, tapi masuk bunyi l. Ming qobel. Jadi bukan sengaja dibaca bel, enggak. Gitu ya, jangan sengaja. Jadi aneh rasanya. Wa qaumunuhin min qaul. Oke, kayaknya memang harus stop dulu, nggak boleh dilanjutkan lagi. Sebelahnya aja. Baik. Innahum kanu qauman fasiqin.
Bagus sih, cuman nun tasdidnya aja kurang dengung. Mau diulang nggak, Kurang tekan ya Ustazah. Saya memang agak habis itu. Harus innahum. Mm-mm. Innahum kanu qaumang fasikun. Kok jadi fasikun ya? Innahum kanu qaumang fasikin. Ya, alhamdulillah. Maaf ya kalau bercandanya agak berlebih menyakiti hati. Apa-apa kan saya salah. Tidak kira ini. Assalamualaikum. Terima kasih dilihatnya. Oke, nomor 13. 13. Oke, silahkan. Qul ya ahlil kitab lima takfurun. Oke, dari bin ke 5, ini kan idgham ya namanya, bila guna. Tapi ada karena lampunya namanya sifat tawasud gitu. Jadi ditekan dulu al-kitabil lima takbil 5 gitu. 5 tak. Qul ya ahlil kitab lima takfurun. Rasanya ada yang asik. Coba Masih ya? Bukan, udah bagus. Cuman ayatnya apa salah nggak ya? Lupa ngasih alif, ya udah nggak apa-apa lah. Ya lanjut. Wa qad kazzabu bil haqq. Aduh, terlalu cepat melepas kolkolahnya. Ingat itu tasdid. Kalau bil haqq nggak pakai tasdid. Coba gimana? Bil haqq. Bil haqq. Iya, jadi ada bedanya antara yang nggak pakai tasdid sama yang pakai tasdid. Gitu. Wa qad kazzabu bil haqq. Kenapa Anda dengarnya jadi bukan fa ya, tapi wa? Boleh diulang? Wa qad kazzabu bil haqq. Oke, masih agak terlalu cepat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo, sebelahnya lagi. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Lagi, oke. Taqdi, dinya panjang. Oh iya, betul. Taqdira. Nah, panjang ro-nya sama dengan di-nya. Jangan kelebihan panjangnya. Ya, coba lagi. Qawarira min fiddati qaddaruha taqdira. Ini tanwin ketemu qafnya nggak? Tadi nggak jadi dengung ya? Oh, yang ngajarin ngaji, Bu. Jadi harus dibaca dengan dengung di sini. 3 harokat. Fiddatin gitu ya. Ro-nya agak kepanjangan. Ro-nya cukup 2 harokat soalnya. Ayo, dibaca lagi. Fawarira min bukan fa. Nah, tadi bukan fa. Qawariro, bukan fawariro. Qawariro. Ya. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Bagus, Masya Allah. Oke, lanjut. Makanin qarib. Ini kurang tepat nih. Panjang kafnya tadi, ini harusnya cuma 2 harokat. Bisa-bisanya lebih panjang daripada waktu tanwin ketemu kaf, harusnya yang 3 harokat. Kebalik ya, jadi kafnya 2, tengungnya mau 3, mau 4 juga boleh. Mau 5 pun boleh. Gitu. Coba lagi. Makanin qarib. Iya, kayak gitu. Betul. Oh, jadi sampai mulai sekarang nih harus hati-hati ya. Dengung itu lebih panjang loh daripada maqtul bi'i. Ya, dengung itu lebih panjang daripada yang cuma maka gitu, yang kayak gitu-gitu. Ya. Jadi jangan pernah sampai dengung lebih pendek daripada itu. Iya. Itu aja sih. Baik, jazakillah khair. Nomor 14. Matur nuhun. Sami-sami. Matur nuhun mah bisa jawabnya, kalau yang tadi nggak bisa aku jawabnya. Oke, nomor 14 silahkan. Jangan Ustazah.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagus. Wa wada'na 'anka wizrak. Ini sofirnya hilang. Wizrok. Wa wada'na 'anka wizrak. Iya, bagus. Tsumma nudhiquhumul 'adzaba syadida bima. Oke. Boleh. Dari Asyadida bima kanu yakfurun. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Boleh kok stop, asal ngulangnya benar. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Lanjut kita, nomor 15. Tadi kayaknya kenal nomor 15. Miros Mawar. Ada Ustazah. Ada Oke, Ustazah. silahkan, udah waktunya Nomor sekarang. 15. Iya. Wa qad kana fariqun minhum yasma'un. Oke, bagus. Tapi kalau bisa, Wa laqad Umuros Mawar. Oke, sebentar. Waktu membaca fariqun. Ri itu harus benar-benar i ya, jangan agak i dengan e. Fariqun, bukan fare. Nah, agak-agak gitu tadi. Coba diulang lagi. Ya, Ustazah. Ya, saya ulang. Ya. Wa qad kana fariqun minhum yasma'un. Oke lah. Wa laqad tawabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Oke, sebentar. Panjang ya? Oke, sebentar. Sebentar. Ini berhati-hati dengan fathahnya. Fathah itu benar-benar A ya kalau yang infitah. Walaqad kadzdzaba. Ini semua A. Kadzdzaballa. Fakaifa kana. Jadi itu A posisinya. Tadi agak kadang-kadang cenderungnya tuh mulutnya nggak kebuka, nggak infitah. Ayo coba lagi, sekali lagi. Dicepetin karena napasnya sudah mau habis, jadi dicepetin Ustazah. Iya, apa-apa, tapi asal fathahnya fathah. Asal fathahnya fathah nggak apa-apa, ayo. Iya, Ustazah. Ya Uni cantik. Walaqad tawabal ladzina min qablihim fakaifa kana. Coba diulang dari sini, dari fakaifa. Fakaifa kana nakir. Nah, ini ro-nya tipiskan. Nakir. Tipiskan ro-nya. Nakir. Ya. Nggak boleh begitu. Oke, kita mulai dari mizajuha ya. Iya, ini yang 2 harokat harus 2 harokat saja. Iya. What? I'm sorry. Ke-mute. Umuros Mawar. Nah, oke. Iya. Ke-mute tadi. Ayo diulang lagi. Enggak, bukan. Fu-nya juga panjang. Kafura. Oh, fu-nya panjang karena ada tanda matinya ya. Tapi panjang bacanya. Silakan. Iya, alhamdulillah, tabarakallah. Oke, baik, sudah ya, alhamdulillah.
Ini agak susah, Anda dengarnya suaranya agak apa ya? Mungkin sinyal dari Putus-putus Mas ya. Didi jelek. Maaf ya. Ya sinyalnya putus-putus kayaknya putus-putus. Iya, Padahal jadi saya sudah keluar Uni. oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik, alhamdulillah. Kita mulai langsung ke nomor 16, silahkan. Nomor 16 nggak ada, Uni. Nggak ada, oke. Nomor 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muratna. Oke, silakan. Baris keempat. Wa in kana alladhi alaihil haqq. Oke, sebentar. Alladzi itu alladzi, jangan alladzi. Nah, itu jadi huruf wo. Coba lagi. Fa in kana alladhi alaihil haqq. Ya, jadi tertib ya, alladzi jangan sampai alladzi. Ini beda huruf soalnya. Yuk lanjut. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bagus. Wa qauma nuhim min qabl. Bagus. Innahum kanu qauman fasiqin. Bagus, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Bagus. Nomor 18 ya. Ya, baik Uni. Nah, silakan. Wa antastaqsimul bil azlami dzalikum fisq. Duduk ya. Oke, sebentar. Tastaqsimu itu pantulannya jangan tastaqe, tapi tastaqo. Oke. Bil azlami lebih lembut supaya nggak kayak tadi agak cenderung mau tawalut gitu. Kemudian fis ini sempurna ya. Fis jangan sampai ada fisq, tapi fisqo langsung. Nah, gitu ya. Coba lagi. Wa antastaqsimul bil azlami dzalikum fisq. Nah, begitu. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Oke, sebentar. Ini ada ji'nakum mim ketemu ba. Kemarin dikasih tahu kan? Mim ketemu ba dengung. Ikhfa syafawi. Terus bil haqqi. Qi-nya tidak panjang. Langsung bil haqqi wa ya. Walakinna nun tasydid dengung. Bil haqqi satu lagi di belakang juga tidak dipanjangkan. Coba lagi, yuk. Baik Uni. Laqad ji'na bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi boleh dari lil haqqi ya. Tapi cara wakofnya salah. Kalau mau berhenti nggak boleh lil haqqi, harusnya lil haqqo, bukan lil haqqi. Beda ya. Iya. Coba ulang aja lah. Nanti boleh berhenti, tapi caranya gitu. Atau udah sampai aktsarakum juga boleh. Gitu. Baik Uni. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum bil haqqi karihun. Oke, aku contohin deh. Sebentar. Ini masih suka agak yang haqqi, qafnya suka kepanjangan. Aktsarokum itu jadi kayak aktsarokum. Jadi hati-hati. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Jadi hati-hati waktu haqqi ke huruf setelahnya itu cepat. Ya, coba sekali lagi aja tapi. Baik Uni. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna
aktsarakum lil haqqi karihun. Nanti PR aja deh. PR ya, kumpulin ke aku kalau bisa. Oke, lanjut. Kul man kana fi. Iya, kalau pendek kayaknya tidak ada masalah. Alhamdulillah. Oke, ini ada, jadi setelah sesuatu yang bertasdid di huruf qaf ini cenderung manjangin, jadi itu harus hati-hati banget. Gitu ya. Uni, ya Uni. Alhamdulillah. Syukuran jazakillahan kasiran Uni. Wah, jazakillah khairan. Aduh, Masya Allah, mulut kenapa belibet nih. Nomor 19, silakan. Kama khalaqnakum awwala marrah. Bagus. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Bagus. Wa qauma nuhim min qabl. Oke. Innahum kanu qauman fasiqin. Satu aja. Kenapa fa berubah jadi wa ya? Coba lagi. Dari mana? Innahum. Oh, dari terakhir. Innahum kanu qauman fasiqin. Fa, coba lagi lebih fa, lebih basah. Fasiqin. Iya, jadi fa-nya aja. Masya Allah, tabarakallah. Ini ngomong-ngomong, Is bukan video ya? Iya. Bukan. Oke, baiklah. Nggak apa-apa. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Lanjut kita ke nomor 20. Ya, silahkan. Loh, kok jadi Mbak Uti di situ? 20, ada nggak? Nomor 20 nih. Nomor Ada juga. 21 deh kalau gitu, yuk. Itu saya Uni. Kaget. Ya, silakan. Oke, silakan. Paling atas. Di barisan ke-1 ya. Iya. Ya akhir kita di mata pun. Oke. Faqad kadzabu bil haqq. Terlalu cepat lah ininya. Faqad kadzabu bil haqq. Nah, ini kayak hidup. Jangan kayak hidup ya. Bil haqq. Jadi betul-betul mantul. Coba. Lagi, diulang lagi. Ukti Aam dimatiin aja deh videonya. Gak apa-apa. Supaya suaranya enggak ini. Oke, coba diulang lagi. Faqad kadzabu bil haqq. Bunya panjang. Oh. Faqad kadzabu bil haqq. Oke, lanjut sebelahnya. Dapat Nanti ini? lanjut dulu sebelahnya. Silakan. Min fiddati fal. Saya besarin dulu. Ro yang ini kawari, ro-nya pendek ya. Oh iya, ada mustatirnya ya. Ada tanda sifrunnya. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Bagus. Makanin qarib. Bagus, ulang dari faqad lagi. Faqad kadzabu. Faqad kadzabu bil haqq. Kok jadi kayak bergema ya? Bil haqq. Faqad kadzabu bil haqq.
Oke. Faqad. Semestinya dia kalau ada kubro ini jadi kayak lembut bil haqqo. Jangan gitu. Bil haqqo gitu. Oh. Yang ini memang wakaf ya, jadi tenang aja. Wa qad kadzabu Pa. faqad kadzabu bil haqq. Nah, nih ya. Oke lah. Nanti Enggak ya. salah juga ini ya. Ada yang kurang pas. Tadi sama siapa ya? Tadi siapa ya? Bil haqq. Enggak gitu ya? Nah, nggak apa-apa lah. Nanti aja sama sama siapa ya? Kita kan. Hah, udah keluar kayaknya orangnya. Oke lah. Baiklah. Ya sudah, nanti cuman usahakan ini didengarkan saja. Mari. Enggak gitu juga ya Uni ya? Jadi kurang kayak lebih kayak baca gitu loh. Jadinya bukan. Siti Asia ada Umi. Nyari Siti Asia apa siapa? Iya, boleh. Nanti nitip ya. Kayaknya tadi udah nggak ada deh. Ustaz ada nomor 14 ada ya, Siti Asia. Nitip ya ke Uti Siti Asia. Ya nanti insya Allah. Iya, jadi kalau yang disebut mantul itu sebenarnya kita kayak masuk ke makrotnya terus habis itu baru pantul. Nah ini kayak sepoi-sepoi masuknya tuh nggak masuk gitu. Jadi bukan satu pantulan tetapi apa ya? Itu belum baru ketemu jadi belum pandai mengatakan apa itu apaan. Bil haqq itu juga enggak ya Uni ya? Masih salah ya? Dibaca sih kayak baca, bukan kayak mantul. Gitu. Oh, ya Uni nanti insya Allah itu. Padahal tadi bagus ya kayak taqdira itu kedengeran itu mantul, tapi waktu pas di sini nggak mantul, bukan mantul itu baca. Oh. Jadi ya. Ya jazakillah khair Uni. Oke, nomor 22. Waalaikumsalam. Yuk, silakan. Ini apa ya? Tapi liman takfurun. Sebentar. Takfurun. Kedengeran nggak Umi? Kedengeran, cuma lagi bingung yang di mana yang dibaca. Yang pertama enggak. Paling bawah kanannya dulu dong. Coba kameranya dibuka Umi Ater. Biar Uni bisa Paling lihat. kanan dulu ada innallaha. Jangan langsung di situ. Yang pertama. Iya, yang innallaha. Ayo. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagus. Wa wada'na anka wizrak. Oke, sebentar. Huruf ain itu tawasud ya. Wa wada'na. Jangan wa wada'na itu hamzah. Wizrak. Hamzah itu rokhwah namanya. Wizrak. Coba. Wa wada'na anka wizrak. Huruf zainya belum. Nanya kepanjangan. Ayo lagi. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Terus lanjut. Summa nudiquhumul adzabasy syadida bima kanu yakfurun. Oke, sekarang kafnya dilepas udaranya. Kanu yak, lepas yak gitu ya. Coba. Summa diulang nih Ustazah. Boleh. Summa nudiquhumul adzabasy syadida bima kanu yakfurun. Jadi ya, jangan ya. Dari bima ya. Habis ini kita mulai dari bima. Ka, bima ka. Jangan mundur. Tadi lebih kayak huruf qaf daripada kaf. Yak. Bacanya yak dulu. Yak berhenti. Itu baru keluar udaranya. Yak furun. Bima kanu yakfurun. Ini udah bagus semuanya. Tapi nunya harusnya panjang 2 harokat. Coba lagi deh. Bima kanu yakfurun.
Malah jadi yah. Salah kalau yah. Harus syiddah dulu. Yak. Ayo, baru pas saudaranya. Bima kanu yakfurun. Kan yah. Yak kayak pakai K. Y-A-K. Yak gitu kan? Cuman Ya. kita lepas saudaranya habis itu. Yak furun. Bima kanu yakfurun. Iya benar. Cuman nanti lebih cepat gitu ya. Yak furun. Nanti latihannya apa coba? Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu. Itu aja, tapi kalau pas lagi sholat beneran ya nggak sampai harus lepasin hams kok, nggak apa-apa. Gitu ya, nanti latihannya begitu, supaya gampang. Baik, Umi, syukran. Afwan. Oke, kita lanjut. Mbak Uti, silahkan. Kayaknya dari tadi udah nungguin. Iya, nunggunya sampai ngantuk nih. Aduh, udah ngantuk, baru jam berapa ini? Aku kan bangunnya orang-orang masih pada tidur. Orang paling bangunnya jam 2:30 paling. Emang aku bangun jam berapa? Jam 2. Sama kita. Oke, oh jam 2 ya. Beda tipis lah 30 menit. Ayo. Iya, ya. Situ kan masih kinyis, aku udah uzur. Assalamualaikum semua, mohon bimbingannya Uni. Ya, silakan. Ya. Baris 3. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad kana fariqum minhum yasma'un. Wakodeka antara tadi kan mantul tuh kode. Nah ini ke kafnya tuh nyambung. Wakodekana gitu ya. Terus Waqad ya terus. Nah belum selesai soalnya. Minhum ini ada nun sukun terus mim sukun. Dua-duanya idhar. Jangan dipotong-potong sifatnya. Minhum yasma'un. Jadi jangan cepat-cepat. Ya ya. Ya. Wa qad kana fariqum min ini kan anu ya. Wa qad kana fariqum minhum yasma'un. Oke, enggak apa-apa. Yuk lanjut. Walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Ini sebenarnya bagus nih, sayang aja. Fakaifa, fa-nya pendek loh. Fakaifa kana. Tadi kepanjangan ya. Iya. Ini walaqad lagi-lagi nih, yang kod kayaknya suka diputus ya, jangan. Walaqad kazzabal gitu ya. Walaqad nyambung. Walaqad kazzabal ladzina terus. Yuk. Walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Ih, Masya Allah bagus. Lanjut. Mingkasing kana mizajuha ini bukan ini ya. Mingkasing Sebentar. Mbak Uti. Ini tuh Hamzah loh. Kak sing bukan kasing. Kak sing kana mizajuha kafuro. Oke. Kasihan banyak loh ini yang dua harapan jadi satu. Mingkasing kana mizajuha kafuro ya Allah belibet. Oke, sebentar belum. Pas baca kak sing itu benar-benar berhenti semuanya. Mingka sing. Jadi berhenti. Jangan ada agak ngerem tapi kayak nginjek ngerem tapi nginjek gas juga gitu, nggak boleh. Ayo coba mingka sing masih kalsing, jangan mingka sing, ayo lagi mingka sing kana mizajuha kafuro. Oke. Masih punya latihan huruf hamzah enggak? Nanti aku suruh nih Mbak Uti baca huruf hamzah sukun aku rasa. Kafuro. Ini anu apa namanya? Huruf itulah apa ya? Mad badal ya.
Mat iwat apa? Mat Bukan mat iwat yang pinggir. badalnya, Mat tapi iwat. Yang hamzah pinggir. sukunnya itu loh. Hamzah sukunnya itu Kak, ini harus berhenti gimana? benernya itu loh. Oh, Berhenti. harus berhenti ya. Mingka sin. Nah itu loh, kayak gitu loh maksudnya dari tadi. Jadi ngeremnya beneran ngerem, jangan ditambah-tambahin lagi gitu. Itulah ngerem hamzah tapi sukun. ngegas. Iya, ngerem tapi ngegas. Jadi maksudnya jadi susah kan? Gitu. Iya. Oke. Mingka sing Udah bener, udah bener. Udah bener. ya. Semangat nih Mbak Uti. Oke, udah bener, udah bener. Oke, alhamdulillah. Oke, lanjutannya siapa nih? 24 ada? Aku. Oke, baik. Makasih ya Ustazah. Jazakillahu khairan, Uni. Sebenarnya manggilnya Ustazah, bimbingannya coba lebih. Ustazah. Mulai besok kalau ada yang manggil Ustazah, tolong disuruh kumpulin duit 1.000 ya, ntar kita makan-makan. Baik. Khusus kelas ini Silvia ada hukuman gitu. Kalau ada yang Iya. manggil, suruh bayar. 1.000. 1.000 masukin. Oke. Ya Ustazah, ya Ustazah. Kan? Udah dapat lagi, udah berapa tuh aku dapat dari Mbak Uti kan? Alhamdulillah. 2.000. Kan? Aku nggak ngitungin, nanti aku suruh panitia ngitungin. Lemesnya Ustazah sih lah. Lemes Masya sudah Allah. lemes. Oke, udah. Mau bimbingannya Uni. Guys, silakan. Fa in kana alladhi 'alaihil haqq. Diulang? Fa in kana alladhi 'alaihil haqq. Oke. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. 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 Oh, fa-nya hembus udara. Naf'a. Naf'a. Oh iya, baru ingat. Fa ya, oke. Fa-nya. Oke, lanjut. Wa qauma nuhim min qablu innahum kanu qauman fasiqin. Batas huruf kata kaf untuk hamzah yang ini, yang kanu tadi baca batasnya di situ. Yang di depan fa'inka. Nah, ini tadi agak berlebih loh. Coba lagi ya kafnya. Baik, ke sini. Wa qauma nuhim. Bukan yang itu sayang, yang paling depan fa'inka. Ayo. Fa'in kana alladhi 'alaihil haqq. Enggak, ini kafnya belum syiddah loh. Karena kebanyakan hamznya. Lagi. Fa'in kana alladhi 'alaihil haqq. Nah, ini masuk masih. Jadi yang kita harapkan hams itu boleh kalau dia syiddah. Kalau bunyinya udah nggak tegas berarti salah. Gitu. Jadi hati-hati pas bilang kana, ka, ini kan bisa jadi ka, akhirnya kan nggak kayak pasak gitu loh, kayak tek tonggak. Jadi kita benar-benar huruf kaf itu ta juga ya. Jadi kalau kita bilang ta, ini kan udah nggak kayak apa sih, lembut gitu. Harusnya ta ya ta, tegas. Kaf juga, tapi jangan sampai ka. Nah ini kan jadi hilang ketegasannya, gitu ya. Jadi sifat syiddahnya itu lebih kuat daripada hamznya. Jadi hati-hati di situ. Baik, alhamdulillah, bagus. Hai, jazakallahu khairan ini. Jazakallahu khairan. Ini Ummu Wardah belum pakai nomor nih kayaknya. Iya, nggak pakai nomor lah, nggak apa-apa. Ya wis, nggak Langsung ya Uni. Ya. Besok-besok itu apa Umi Wardah itu apa isi polling dulu Umi. Malam sama siang beda Umi. Malam itu Ustazah Ila. Oh, Ya, kalau iya, malam iya, itu Ustazah Ila. Kalau pagi Ustazah Uni Silvi. Nah, Oh, jadi gitu beda. ya, oke. Ya mau Allah. hasilnya kena 1.000 tuh ya. Oke. Masya Allah. Kan? Ya, sekarang boleh nggak baca, tapi untuk kedepannya jangan ya, Umi Wardah. Hai, silakan. Allah. Hai. Wa antas taqdimu bil bi azlami dzalikum fisqo. Oke, sebentar. Ini Laqad sebentar Ummu Wardah sayang.
Ini coba dibaca Oh lagi. iya. Tastaqo apa nih? Hurufnya ini apa? Sofir ya ininya ya. Iya, Sin. tastaqosimu. Tadi terdengarnya Oh di. iya. Terus ini Oh juga iya, iya. bil azlami. Ayo hati-hati coba. Wa antastaqosimu bil azlami dzalikum fisqo. Oke, dari depannya. Oke, lanjut aja. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Iya, Diulang Ustaz. diulang dong, kan nggak benar. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Bagus. Qul man kana fi qasasihim biasanya ya. Tapi sayang bukan tempat belakangnya bukan posesihim itu. Cuman memang di belakangnya. Qadarullah ini nggak bisa muat lagi. Tapi bukan yang posesih, bukan. Oke, alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Ada semua ya? Jazakillah khair Uni bimbingannya. Mohon maaf ya kalau misalkan mungkin terlalu banyak bercandanya, mungkin terlalu banyak apanya gitu yang lain gitu. Tetapi mudah-mudahan ini semua untuk bertujuan supaya pada masuk ke memori. Karena kalau terlalu garang-garang banget takutnya malah cemas lagi nggak bisa masuk. Oke, mudah-mudahan kita paham ya bedanya kaf sama qaf ini sebenarnya gampang. Tapi hati-hati kembali untuk yang kesalahan. Huruf qaf jangan lupa tuh qalqalahnya. Tadi ya yang kita dengar. Tawaludnya ternyata nggak cuma huruf kaf saja. Tawaludnya kemana-mana tuh huruf-huruf yang lain juga. Tawalud itu yang apa? Kayak qalqalah ya. Terus huruf kaf tadi ada beberapa yang nggak ngeluarin sifat hams. Dan jangan baca kaf dengan hams yang berlebihan juga. Gitu. Ada ya. Jadi tadi ada beberapa yang terbukti, gitu ya. Terbukti terjadi sama teman-teman gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu membuat kita lebih bagus lagi membacanya, berhati-hati membacanya, usahakan jangan terlalu pengen banyak dan cepat, tetapi pengen bagus. Ya, itu yang paling penting. Jadi pengen bagus. Kenapa pengen bagus? Supaya kita senang, Allah senang, Rasul senang. Itu penting gitu. Jadi ingat yang perlu diingat itu bacaan Al-Quran ini untuk kita sih sebenarnya. Tapi kalau bacaan kita bagus, yang senang bukan cuma kita, bukan cuma manusia, malaikat aja senang, gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan itu, kalau kita bisa bikin malaikat saja senang, mudah-mudahan Allah senang sama kita, ridho sama kita pada akhirnya. Pahalanya kita lebih banyak. Jadi jangan terburu-buru deh, gitu. Belajar Al-Quran jangan terburu-buru. Baik, itu saja kita kembalikan dulu kepada Umu Cucum ya. Terus, tapi mohon maaf lahir batin dulu ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita amalkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan. Bukti Cucum. Ya. Suaranya ada, Umi? Oke, ada pelan. Alhamdulillah. Oh, afwan. Sinyalnya kali ini. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk khalaqah kita pagi ini telah selesai. Jazakillahu khairan Uni Silvi yang sudah membimbing kami semua dalam bacaan. Semoga kami bisa lebih baik lagi dalam membaca Al-Qur'an. Baik, marilah kita tutup khalaqah pagi ini dengan membaca istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Jazakillah khairan katsiran Umi Cucum. Insyaallah. Insyaallah ketemu lagi di pertemuan